Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman dan para asisten yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Tasya Salsabila Azkia dengan NIM 1950801071111055 dari kelas M04 Pengkajian STO. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas nih soal yang telah diberikan oleh para asisten dengan materi mortalitas dan laju eksploitasi. Nah, pada materi sebelumnya, pada materi model von Bertalanffy dan hubungan panjang dan berat, kita telah dapatkan hasil dan tabel-tabel yang telah kita kerjakan soal-soalnya. Nah, ini tuh berhubungan dengan materi yang akan kita kerjakan, yaitu mortalitas dan laju eksploitasi, di mana diberikan 2 soal serta tabel panjang dan berat. Nah, di sini kita bahas di mana diketahui panjang ikan sebagai berikut. LT dimisalkan sebagai X, sedangkan LT plus 1 dimisalkan sebagai Y, di mana LT plus 1 ini merupakan panjang ikan pada hari selanjutnya atau ditambah 1 hari. Nah, kemudian pada soal materi mortalitas dan laju eksploitasi ini, yaitu yang pertama, buatlah model mortalitas dan laju eksploitasi. Yang kedua, buatlah kesimpulan dari hasil berikut. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat hasil analisis regresi antara panjang dengan panjang pada hari selanjutnya atau LT plus 1. Nah, di sini telah kita buat tabel analisis regresi dan didapatkan sebagai berikut. Nah, yang sudah kita ketahui nih, intercept ini merupakan nilai dari koefisien A. Nah, sedangkan B ini atau X variable. Nah, X variable ini merupakan hasil dari koefisien B. Kemudian, kita akan mencari konstanta pertumbuhan panjang ikan. Ada yang ingat di mana rumusnya itu sama dengan len min len B. Kemudian, kita cari L infinitifnya, di mana L infinitif ini merupakan panjang hidup ikan selama belum mengalami mortalitas secara alami maupun penangkapan. Nah, rumusnya ada di sini ya. A per 1 min B. Jangan lupa dikurungin. Maka didapatkan 18,28 sekian. Nah, kita bulatkan menjadi 18,28. Nah, L min ini atau panjang terkecil dari ikan tersebut yaitu pada hari pertama. Maka sama dengan ini hari pertama, makanya kita oke. Nah, L kutip atas ini merupakan L rata-rata, di mana ini merupakan rata-rata dari panjang ikan. Kemudian kita masukkan panjang pada hari pertama sampai hari ke-30. Kemudian tutup kurung, oke. Nah, kita dapatkan nih di sini. Nah, untuk mengerjakan soal yang pertama, yaitu buatlah model mortalitas dan laju eksploitasi, kita menggunakan data pada materi hubungan panjang dan berat, di mana bisa kita lihat di sini telah kita lakukan analisis regresi dan kita mengetahui nih koefisien A dari intercept dan koefisien B ini dari X variable yang kita menggunakan tabel panjang dan berat. Nah, kalau di sini kita menggunakan tabel panjang dan panjang hari selanjutnya. Nah, di sini kita kan menggunakan data dari hubungan panjang dan berat serta model von Bertalanffy. Kita ketahui nih A-nya dari hubungan panjang dan berat sama dengan 1,7. Kemudian kita eksponenkan di sini dari A yang di atas, kemudian kita dapatkan 5,56. Kemudian B-nya dapat 1,033 dari sini, artinya alometrik negatif. Nah, kemudian L infinitifnya telah kita hitung dari sini, maka dibulatkan menjadi 18,28. Nah, W infinitifnya kita dapat ini di sini nih dari model persamaan hubungan panjang dan berat, di mana W sama dengan koefisien A dikali panjang pangkat B. Nah, kita kan di sini membutuhkan W infinitif, maka kita masukkan nilai panjangnya menjadi panjang infinitif. Jadinya W infinitif sama dengan koefisien A dikali N infinitif pangkat B, di mana W infinitifnya
di mana nilai koefisien A-nya ini sama dengan 5,56, kita masukin L infinitifnya sama dengan 18,28 dan B-nya sama dengan 1,03. Nah, di sini maka kita dapatkan 112,01. Nah, di sini. Kemudian pada soal ini kita ingin mencari mortalitas totalnya. Nah, mortalitas total kita dapatkan dari rumus di sini, yaitu konstanta pertumbuhan panjang ikan dikali dari L infinitif dikurang L rata-rata per L rata-rata dikurangi L minimum. Nah, di sini konstantanya maka sama dengan konstanta dikali dari L infinitif. Nah, jangan lupa tutup kurungnya ada 2 dikurang dari L rata-rata dibagi oleh L rata-rata dikurangi L minimum. Maka kita dapatkan 0,047, yaitu mortalitas totalnya sama dengan 0,047. Kemudian kita akan mencari mortalitas alaminya, di mana rumusnya ada di sini. Nah, mortalitas alami ini kita dapatkan dari model persamaan hubungan panjang dan berat, di mana kan rumusnya sama dengan 3 dikali W infinitif. Nah, W infinitif kita dapatkan dari model persamaan hubungan panjang dan berat ikan sama dengan 3 dikali W infinitif pangkat dari minus 2,88. Nah, maka kita dapatkan 0,0000376. Nah, pada mortalitas penangkapan kita dapatkan dari mortalitas total dikurangi mortalitas alami. Maka mortalitas total dikurangi mortalitas alami. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan laju eksploitasinya, di mana sama dengan dari mortalitas penangkapan dibagi mortalitas alami. Maka kita dapatkan 0,9999211 atau dibulatkan menjadi 1. Nah, di sini kita simpulkan nih dari perhitungan mortalitas serta laju penangkapan di atas. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari model mortalitas serta laju eksploitasi di atas itu dari konstanta pertumbuhan panjang yang telah didapatkan pada hubungan pertumbuhan panjang dan berat dan panjang hidup ikan, maka didapatkan mortalitas total Z yaitu sebesar 0,047. Kemudian didapatkan pula nih mortalitas alaminya sebesar 0,0000376, sehingga didapatkan mortalitas penangkapan dari mortalitas total dikurangi dengan mortalitas alami yaitu sebesar 0,047, sehingga kita pula akan mendapatkan laju eksploitasi yaitu sebesar 0,9999211 atau dibulatkan menjadi 1. Nah, kemudian pada jurnal yang saya tangkap yaitu menurut Kartini pada tahun 2017, penurunan terhadap jumlah stok ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu mortalitas alami serta eksploitasi spesies berupa mortalitas penangkapan. Mortalitas alami disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya pemangsaan, penyakit, stres, pemijahan, umur, dan ketersediaan makanan. Mortalitas penangkapan merupakan fungsi dari upaya penangkapan atau fishing effort yang mencakup jumlah dan jenis ikan, efektivitas dari alat tangkap, dan waktu yang digunakan untuk melakukan penangkapan. Menurut Yuanda, tahun 2015, eksploitasi optimal dicapai jika laju mortalitas penangkapan atau F sama dengan laju mortalitas alami yaitu 0,5. Nah, menurut Hediato dan Statria tahun 2017, yang saya kutip jurnalnya yaitu apabila laju eksploitasi ikan sudah melebihi dari 0,5, maka secara alami dapat menurunkan status invasi pada ikan, atau jurnalnya ini menggunakan ikan lohan menjadi hanya ikan introduksi atau eksotik saja. Nah, berikut soal dan materi pada mortalitas dan laju eksploitasi yang telah saya kerjakan. Saya Tasya Salsabila Azkia, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.